Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu ya Bang Odin pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada dari Bekasi, Jawa Barat, Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Goldensius. Ya, Selamat pagi. Pak Ondo, kalau menurut Anda Pak, bisa tidak akhirnya orang Indonesia, kita ya Pak, Anda dan saya, itu benar-benar kemudian memperhatikan ancaman bahaya bencana, dan kita tidak kembali lagi mengalami kematian saudara-saudara kita Pak? Bagaimana Pak? Logikanya bisa Bung Leo, hanya memang kadang-kala kan kita kepala daerahnya ini, saya mengatakan daerah deh bukan pusat ya, itu bergonta-ganti, tapi yang baru-baru itu abai dengan ini. Jadi early warning system dari alam sudah ada, early warning system dari BMKG sudah ada, tapi Pemdanya abai. Negara kita memang negara rawan gempa, banjir, longsor, dan lain-lain, tapi tidak lulus-lulus untuk memitigasi bencana. Salah di mana? Alamkah yang terduga, yang tidak terduga tapi terprediksi, atau pemerintahkah atau rakyatkah? Menurut saya yang salah itu Pemda, kurang tanggap, kurang perhatian. Jangankan tanah longsor, soal pohon tumbang aja tidak bisa dimitigasi. Terutama di DKI Jakarta itu bagaimana nih kalau yang begitu aja susah. Sudah harus ada satgas bencana dibentuk setiap kabupaten kota. Di awal musim hujan mereka sudah harus meliterasi rakyat, sudah harus keliling mengantisipasi hal-hal yang terjadi. Biaya literasi untuk early warning itu murah, tidak semahal biaya evakuasi. Demikian juga biaya evakuasi dini jauh lebih murah daripada biaya evakuasi setelah terjadi. Jadi gara-gara mereka tidak siap, jadinya seperti ini. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Bisa tidak kita, seperti kata Pak Ondo, Bang Gaudens, mencegah daripada mengobati ini? Ya pasti bisa sih. Kalau secara administratif berdasarkan laporan BPS, hampir semua desa di Indonesia itu masuknya desa siaga bencana. Oh, hampir semua desa? Ya, hampir semua desa di Indonesia. Itu menurut laporan BPS. Apakah faktanya itu mereka siaga bencana sesuai dengan namanya, ya itu menjadi pertanyaan. Itu hal lain ya? Hal lain, itu ya terbukti di Jawa Tengah. Kita tahu misalnya Jawa itu lintas selatan itu pasti rawan bencana. Dan itu berkali-kali. Dan bencana di Indonesia itu selalu pengulangan. Kalau tidak 5 tahun, 10 tahun, sampai 50 tahun itu selalu terulang. Gitu. Apakah longsor sampai ke bencana gempa bumi. Tetapi lagi-lagi kemampuan kita untuk berempati terhadap orang-orang yang terkena bencana, juga kemampuan kita untuk menyiasati. Tadi kan Leo mengatakan bahwa bencana itu suatu keniscayaan, tetapi bencana itu bisa disiasati untuk supaya orang tidak bisa terkena bencana. Jepang misalnya, ambil contoh Jepang ya. Bagaimana Jepang dengan bencana gempa bumi yang dengan skala paling tinggi pun di dunia, tapi yang korbannya kan hampir tidak ada. Minimal ya. Karena mereka sudah mengantisipasi, sudah menyatu dengan bagaimana cara memitigasi bencana itu. Kita berkali-kali mengatakan ya Pemda, bahkan sekolah-sekolah itu perlu memasukkan kurikulum mitigasi bencana. Tetapi faktanya kesadaran tentang kebencanaan itu selalu muncul setelah bencana itu terjadi gitu. Setelah itu lupa lagi. Itu dia Bang, bagaimana kita bisa memastikan ya atau membiasakan supaya kita itu selalu mengerti, memahami potensi ancaman bahaya di sekitar kita dan tahu bagaimana mengatasinya. Karena sering dibilang orang Indonesia itu kebakaran jenggot, kalau terjadi peristiwa, ketika sudah agak aman, lupa lagi semuanya Bang. Kalau kita melihat fenomena di Republik ini, fenomena akhir-akhir ini ya, kalau Presiden Prabowo sudah berbicara, pasti semua mengikuti. Ikut semua? Ya, mungkin kita berharap Presiden Prabowo berbicara tentang mitigasi bencana, pasti langsung diikuti semua oleh kepala daerah sampai ke desa-desa itu. Karena apa? Memang sifat orang Indonesia itu masih paternalistik sih. Iya, bagaimana kata pimpinan begitu ya. Tapi secara sistematis Bang, kan dulu juga sudah pernah kita usulkan bagaimana tanggap bencana, pengenalan wilayah itu sampai masuk ke kurikulum sekolah supaya
anak-anak itu memang terbiasa mau keluar rumah dia tahu dulu, oh nanti akan hujan, nanti akan ada apa. Itu bisa tidak dilakukan? Ya pasti bisa kalau ada kemauan. Di luar negeri seperti di Jepang itu kan sudah menjadi dari TK kok sudah diajarin mitigasi bencana itu. Dan bisa ya? Ya kalau ada kemauan itu selalu bisa. Kalau ada Indonesia ini kemauan. kemauan yang nggak ada ya. Nah itu Bang pertanyaannya Bang, kalau kita melihat sebetulnya kan lembaga-lembaga seperti BMKG, BNPB, itu sudah ada tuh pemetaan lengkap. Dan dulu kita juga pernah bicara di meja ini, pemerintah daerah itu sudah dapat juga dari mereka. Tapi tadi seperti kata Pak Ondo, pemerintah daerah ini memang karena tidak peduli lagi, pedulinya hanya pas mau mendulang suara, pas lagi pemilu, itu atau seperti apa Bang alasannya Bang? Ya harus jujur kita ya, BMKG itu sudah setiap hari itu selalu memberikan ramalan cuaca sampai ke 3 hari, hari ini 3 hari ke depan sampai 1 minggu ke depan, bahkan sampai berbulan-bulan ke depan pun sudah diramalkan cuaca itu, perkiraan cuaca ya. Tetapi perkiraan cuaca itu kan mestinya itu menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan. BMKG itu tidak bisa mengeksekusi kebijakan. Kebijakan itu ada di kepala daerah. Nah, kepala daerah itu sibuk sendiri sih mereka ya. Apalagi baru dilantik, belum 9 bulan, belum setahun itu memimpin dari Februari kan. 25 Februari dilantik sampai sekarang itu belum setahun itu. Iya sudah banyak juga yang masuk penjara karena korupsi ya. Nah mereka sibuk sendiri untuk mencari duit untuk diri sendiri, lupa tugas utama menjahkan rakyat, menyelamatkan rakyat. Padahal hukum tertinggi di manapun, ya keselamatan manusia itu menjadi hukum tertinggi. Salus populi prima lex esto.